Kalau misalkan orang tuh bilang, kenapa sih agama lu ribet gitu ya? Ya. Di agama lain tuh nggak sebanyak ini loh diatur masa. Kenapa itu disebut ribet? Wah, mungkin dirasa terlalu banyak nih pagernya nih. Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terlalu banyak nggak bolehnya. Iya. Padahal kalau kita lihat kaidah fikih muamalah secara dasarnya, semua itu boleh. Halo, selamat datang di The Capital Talk. Podcast ini bicara mengenai beragam ide, Jadi anak-anak adik-adik yang ingin belajar wajib bayar pakai sampah plastik. beragam individu. Dan mungkin kesempatan itu adalah gue punya banyak duit, kayaknya gue nggak mau jadi entrepreneur sih. Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Dan beragam situasi. Orang kaya ketika menjadi kaya, dia punya privilege untuk bahagia dunia dan akhirat. Podcast ini mencoba meramu pengetahuan menjadi sebuah actionable knowledge. Please take a seat and do enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di seri podcast kali ini kita akan banyak berbicara mengenai keuangan sosial Islam atau Islamic Social Finance, dan kali ini FEBRC mendapat narasumber kehormatan dari unit pengelola zakat dan dana kebajikan atau yang kita kenal dengan UPZDK Bank Permata Syariah. Kita alhamdulillah hari ini ada dua narasumber. Kita bertemu dengan Kang Awal atau Ustadz Awal nih ya. Oh, jangan panggil Ustadz nih, Mas Randi. Atau Kak aja, Kak Awal ya. Kak Awal atau Ustadz Awal, kita akan ngobrol banyak terkait banyak isu-isu yang mungkin buat sebagian orang itu masih bingung sebetulnya apa sih keuangan Islam gitu ya, apa sih ekonomi Islam, itu cuman jargon atau brand doang atau emang ada yang berbeda sebetulnya. Nah, kita akan bagi podcast kali ini dengan 6 episode dan semoga kita semua bisa menikmati diskusi kita hari ini supaya kita semua nggak gagal paham ya, insya Allah. Terima kasih banyak Kang Awal sudah hadir hari ini di Universitas Yarsi. Ya, sama-sama Mas Randi. Jadi sejak saya pensiun gitu Kang ya, dari awal kita udah pengen banget ngundang UPZDK Permata Syariah ini. Dan kita pengen ngobrol langsung dari praktisi sebetulnya, karena yang banyak berhadapan dengan masyarakat kan juga praktisi gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol soal keuangan Islam nih, Kang Awal, boleh nggak cerita dikit gimana sih dulu latar belakang masa kecil Kang Awal, pendidikan di mana, dan kenapa bisa nyemplung akhirnya ke perbankan syariah nih Kang? Masya Allah. Pertanyaannya ternyata agak out of context ya dari ekonomi Islam. Tapi makasih Mas Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama-tama ya atas kesempatannya mengundang tim UPZDK Permata Bank Syariah dalam acara podcast. Kita juga baru nih punya diundang ke acara seperti ini. Sepertinya buat kita sendiri ini jadi ide buat kedepannya gitu ya, buat di tim UPZ gitu untuk sarana dakwah ekonomi Islam. Baik, terkait dengan historical background nih ceritanya ya. Kalau masa kecil itu seluruhnya saya habiskan di Bandung. Jadi emang lahir di Bandung, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 juga di Bandung ya. Dari SD Sukasari, SMP Negeri 1 Kodia Bandung, SMA Negeri 2 Kota Bandung juga. Kuliah di Universitas Pajajaran, jurusan statistik ya kebetulan. S2 saya dapat beasiswa dari Telkom, jadi sekolahnya di dulu namanya STMB Telkom, sekarang Telkom University. Jurusannya Magister Manajemen dengan konsentrasinya dulunya mau ngambil finance ya, cuma karena peminatnya cuma sedikit itu jadinya yang tersedia di Strategic Management. Nah, saya ngambil S2-nya itu tesisnya di salah satu bank syariah juga yang berpusat di Kota Bandung. Lalu kalau sekarang statusnya masih mahasiswa juga nih. Kebetulan ngambil S3 di perbankan syariah di salah satu universitas di Jakarta. Jadi udah kenal perbankan syariah itu pas lagi tesis mungkin ya? S2? Ya, emang itu ternyata saya baru menemukan hasrat untuk ke ekonomi syariah itu setelah kuliah. Saya kok ini saya ngambil jurusan statistik ya gitu, kenapa nggak ngambil jurusan syariah muamalah atau fikih dan seperti itu. Makanya ketika ada kesempatan, alhamdulillah ketika teman-teman saya yang lain itu ngambil topiknya itu karena Telkom gitu ya, ngambil di telco dan bisnis,
saya satu-satunya yang udah kita mau ke lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah dibukakan jalan, mungkin berkat doa dari orang tua juga gitu ya, jadi mudahkan jalannya ke sana. Ya pun setelah bekerja, ini ada kisah unik sebenarnya nih. Kalau dibahas agak panjang ya. Waktu penempatan saya ke salah satu bank dulu, program MT di salah satu bank, itu bank niaga itu kalau boleh disebut, program PPE. Jadi waktu awalnya itu tidak ada penempatan atau tidak dikasih tahu penempatannya mau kemana. Nah, cuma waktu mau signing perjanjian, saya nego nih ke pengelolanya saat itu. Mbak, boleh nggak nanti kalau sudah lulus program PPE atau MT-nya ini, saya ditempatkan di unit usaha syariah. Dia bilang, wah nggak bisa gitu kan, itu di luar konteks. Tapi Mbak, saya ini benar-benar keinginan yang terpendam nih kan. Ya, ini salah satu momennya gitu. Akhirnya alhamdulillah dulu Mbak Damai ya ngasih kesempatan, beliau mengusahakan saya untuk interview dengan HR dan Head of Syariah Banking Group pada waktu itu, Pak Ari Purwandono. Besoknya langsung dikasih kesempatan wawancara. Jadi, wah nih aku usahain ya, tapi hasilnya nggak tahu. Ya pokoknya kalau lulus ya bisa jadi, kalau enggak ya udah gitu kan. Ya akhirnya kita coba ikhtiar. Alhamdulillah ternyata pas penempatannya pun di unit usaha syariah itu memang Masya Allah udah jalannya gitu, udah jalan. Alhamdulillah banget gitu ya. Jadi dari awal karir kalau di perbankan itu udah di bank syariah. Udah ini bank keempat saya sekarang nih. Pertama di Bank Niaga Syariah, lalu merger dengan LB Salam jadi CIMB Niaga Syariah. Lalu saya juga sempat ke Bandung di Bank BJB Syariah sebagai Risk Management Group Head ya. Lalu hijrah ke Kesultanan Oman, ya di Al Yusr Islamic Banking, ya kebetulan di sana kurang lebih 6 tahun dengan posisi terakhir itu di Head of Islamic Risk Review ya. Kemudian saya diajakin nih oleh rekan saya nih Ustadz Habibullah untuk balik ke Indonesia, akhirnya join di Permata Bank Syariah. Di Syariah Advisory awalnya, lalu sekarang di Syariah Business Operational Risk Management. Alhamdulillah dapat amanah, sebenarnya ini ujian ya. Juga sebagai wakil ketua di unit pengelola zakat Permata Bank Syariah. Berarti udah berapa tahun tuh Kang Awal berarti di perbankan syariah ya? Kalau di lembaga keuangan syariahnya mulai dari 2006 kurang lebih 17 tahun. 17 tahun ya udah kayak. Baru 17 tahun ya. Gak kerasa nih. Rasanya masih muda aja. Nah, ini Kang Awal, jadi itu terkait dengan ekonomi syariah itu kan sebetulnya banyak orang yang sebetulnya udah denger. Itu udah banyak gitu ya. Nggak di kampus, nggak di perbankan, nggak di pemerintahan. Tapi kadang suka banyak yang salah konsep gitu. Jadi atau bahkan mungkin masih ragu konsepnya itu sebetulnya beda apa enggak gitu. Karena dulu saya sendiri ngeliatnya juga memang banyak orang itu yang penting Islam gitu ya. Tapi intinya mungkin mereka juga masih nggak nyari tahu gitu. Jadi kalau kita ditanya sebetulnya atau Kang Awal, sebetulnya bedanya apa sih antara ekonomi biasa gitu ya atau dengan ekonomi syariah ini? Apa bedanya sebetulnya? Bedanya ya, mungkin pengalaman saya yang bukan background dari ilmu syariah, tapi sudah berkecimpung sebagai praktisi. Mungkin nanti buat audiens juga coba mudah memahami dari sudut pandang pengalaman yang pernah saya jalani gitu ya. Mengenai ekonomi syariah atau ekonomi Islam, cara mudah memahami yang saya jalankan dan praktekkan adalah pertama kita lihat dari konteksnya dulu. Islam itu kan mengatur seluruhnya, seluruh kegiatannya A sampai Z. Kalau kita bagi domainnya ini ada terkait dengan ibadah, ada terkait dengan akhlak, ada terkait dengan syariah atau muamalah sendiri. Nah, muamalah ini turunannya salah satu turunan dari syariah. Karena syariah itu kan ada aspek ekonomi, ada aspek sosialnya juga, ada aspek ketatanegaraan, hukum-hukum lainnya itu sangat banyak. Nah, salah satu turunannya adalah muamalah yang mengatur mengenai ekonomi gitu ya. Jadi simpelnya kalau kita balik ke dalil asal atau kaidah fikih untuk muamalah itu kan segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangannya.
Berbeda dengan ibadah. Jadi kaidah fikih ibadah, segala sesuatu itu diharamkan atau tidak boleh kecuali ada perintahnya. Contohnya sholat, ada tata caranya nih, mulai dari niat sampai salam gitu, ada rukun dan syarat sahnya. Nah, bedanya kalau dalam konteks muamalah, di mana ekonomi itu merupakan bagian dari muamalah ya, secara sederhana kita ikutin kaidahnya. Jadi segala sesuatu itu boleh, kita mau ngapain itu boleh kecuali ada larangannya. Nah, yang mudahnya itu kita coba mengidentifikasi apa saja larangannya untuk aspek-aspek muamalah atau ekonomi. Nanti turunannya akan diturunkan ya dalam ekonomi itu, yang makro bagaimana, yang mikro bagaimana gitu kan, dalam hal transaksi, berdagang, supply and demand. Jadi mungkin secara simpelnya kita coba memahami atau mengetahui apa saja sih larangannya. Sepanjang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau dilarang itu, sepertinya dalam konteks ekonomi itu diperbolehkan. Nah, bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kalau konvensional atau yang non-Islam itu berarti memang tidak ada batasan, kita bilang. Mau spekulasi boleh gitu kan, bersifat menzolimi untuk mendapatkan tujuannya itu tidak ada larangan gitu kan. Transaksi yang misalkan pinjaman terus dengan pendapatannya riba itu boleh gitu di konvensional. Sementara dalam Islam kan hal-hal seperti itu dilarang. Ya, jadi mungkin secara simpelnya pengalaman saya nih, kita cuma perlu mengetahui larangannya, terus coba hindari. Emang itu tidak mudah gitu kan, karena untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang dilarang itu butuh pengetahuan, pengalaman juga. Tapi yang simpelnya ya kita, kalau di Indonesia sudah ada fatwa ulama, fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI gitu kan, referensi pun semakin banyak. Kalau yang simpelnya lembaga keuangan pun ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada multi finance syariah. Artinya secara praktek insya Allah sudah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, tinggal mungkin dari sisi operasionalnya itu adalah tugas dari manajemen, ada Dewan Pengawas Syariah dan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariahnya itu dapat berjalan. Nah, kalau dari sisi balik lagi ke ekonomi ya, ekonomi itu kan luas ya, dari supply and demand-nya, lalu juga kalau makronya, apalagi aspek moneternya, aspek mikronya, banyak sekali. Nah, simpelnya ya dalam semua itu, dalam hal cara, dalam hal instrumen ekonomi, kita balik lagi ke apa saja yang dilarang dan kita coba jauhi larangannya. Jadi kalau ekonomi syariah itu berarti dia sebetulnya secara bentuk itu bedanya adalah dia ada larangan tertentu yang sesuai dengan dalil begitu ya. Jadi misalkan tadi contoh kayak spekulasi atau misalkan sesuatu yang sifatnya mungkin ribawi gitu yang sering dibahas itu. Nah, kalau ada yang ngomong gini Kang Awal, kalau misalkan orang tuh bilang kenapa sih agama lu ribet gitu ya? Ya. Di agama itu nggak sebanyak ini loh diatur mas. Ini aja mau transaksi jual beli aja mungkin diatur detail, mau sewa menyewa detail, itu gimana kita ngerespon kayak gitu? Ya, kalau dibilang agama itu ribet gitu kan, bikin ribet dalam hal banyak hal, mungkin itu memang tergantung sudut pandang dan pengalamannya masing-masing dulu. Nah, artinya kalau balik lagi ke pengalaman saya, kenapa itu disebut ribet? Wah, mungkin dirasa terlalu banyak nih pagernya nih. Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terlalu banyak nggak bolehnya. Padahal kalau kita lihat kaidah fikih muamalah secara dasarnya, semua itu boleh. Larangannya itu mungkin tidak sebanyak yang diperbolehkan. Larangannya itu sedikit, tapi memang itu yang harus kita hati-hati. Tindakan yang zalim gitu kan, tadlis, penipuan, gharar, maisir, yang spekulasi, yang ketidakpastiannya tinggi, lalu judi, riba, gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Plus juga tindakan suap misalnya. Jadi orang-orang malah fokus ke yang ribetnya itu ya dia. Iya, mungkin feelingnya gitu ya. Kok ini hidup ribet amat, padahal mungkin yang ribetnya itu kecil, sementara yang harus disyukurinya banyak. Nah itu mungkin agak terkotakan itu. Kita gimana sudut pandang berpikirnya, fokus ke yang ribetnya atau fokus ke yang solusinya dan yang diperbolehkannya gitu, Mas Randi. Oke, ini menarik nih Kang Awal. Jadi
Nanti kita coba bahas lagi, karena satu hal lagi kita mau bahas lagi soal harta dan ekonomi Islam itu sendiri, karena ini juga banyak kerancuan saya lihat gitu ya. Oke, terima kasih Kang Awal. Kita segera lanjut lagi ke segmen berikutnya. Terima kasih, sama-sama Mas Ya. Randi.